Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan soal ujian sekolah pusat tahun pelajaran 2021-2022 Satuan Pendidikan Jenjang SMP Mata Pelajaran PJOK Penjaskes dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Marilah kita menuju nomor 1. Level kognitif aplikasi. Reno merupakan salah satu pemain sepak bola yang bertanding di turnamen tingkat kota Surabaya. Pada saat pertandingan, Reno menerima operan pendek dari temannya. Setelah itu, Reno memberikan operan jauh pada teman yang berposisi sebagai penyerang. Sebutkan gerakan variasi kombinasi yang dilakukan Reno tersebut. Begini aplikasi, jadi kalian harus paham dulu tentang teknik dasarnya sepak bola itu apa aja, dari passing, dribbling, shooting, heading, dan sebagainya. Sedangkan di sini kalian ditunjukkan soal aplikasi ketika kalian di lapangan. Reno menerima operan pendek, passing pendek. Biasanya ini kalau passing pendek menggunakan passing menggunakan kaki bagian dalam dan juga kontrol dengan kaki bagian dalam. Sebenarnya banyak sih, bukan hanya dalam saja, bisa luar. Ya, jadi kalian bisa jawab gerakan variasi kombinasi yang dilakukan Reno, yaitu kontrol menggunakan kaki bagian dalam maupun kaki bagian luar. Setelah itu, Reno mengoper jauh bola pada teman menggunakan kaki bagian mana? Untuk mengoper bola jauh, ya, lambung atau long pass, itu menggunakan punggung kaki. Ya, punggung kaki, kemudian perkenaan bolanya adalah bagian bawah, sehingga bola akan melambung ke atas. Jadi ada dua, yaitu Reno menerima bola dengan kaki bagian dalam dan menendang bola jauh pada temannya dengan menggunakan kaki bagian punggung atau punggung kaki. Itu jawabannya. Oke, baik ya. Kita lanjut ke nomor 2. Level kognitif masih aplikasi. Pada saat olahraga, Doni bermain sepak bola bersama Andre. Ketika Andre menendang, tidak sengaja bola terkena wajah Doni, sehingga mengakibatkan mimisan. Andre panik, kemudian lari menuju KS untuk mencari kompres air hangat untuk menghentikan pendarahan pada hidung Doni. Dari kejadian di atas, tindakan pertolongan pertama yang dilakukan oleh Andre termasuk cara yang oke. Bagaimana cara mengantisipasi kalau kita menemukan teman kita mengalami mimisan? Apakah benar tindakan Andre? Kita lihat jawaban berikut ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyuruhnya duduk. Teman kita yang mimisan kita suruh duduk, dicondongkan ke depan. Tegak, badannya tegak, kemudian condong ke depan. Posisi ini dapat mengurangi tekanan darah di pembuluh darah hidung dan mencegah pendarahan lebih lanjut. Mencondongkan tubuh ke depan juga mencegah darah tertelan. Ya, karena ada saluran hidung dengan mulut, jadi darah akan keluar dari hidung, tidak dari mulut dan tertelan. Tiup hidung dengan lembut. Meniup hidung dapat membersihkan hidung dari gumpalan darah. Namun pastikan kamu melakukannya secara lembut agar tidak memperparah iritasi. Kemudian semprot kedua sisi hidung dengan dekongestan hidung yang mengandung oksimetazolid. Nah, kalau ini nggak ada, nggak usah ditiup ya, memang berbahaya. Karena apalagi kalau yang meniup ada orang lain, takutnya udara yang kita tiupkan mengandung zat organisme yang mampu melukai hidung atau mau merusak hidung dan bakteri-bakteri yang ada di dalam hidung. Jepit hidung, gunakan ibu jari telunjuk untuk menjepit lubang hidung sementara itu bernafaslah melalui mulut terlebih dahulu. Jepit hidung selama 10
sampai 15 menit. Cara ini bertujuan untuk mengirimkan tekanan ke titik pendarahan pada septum hidung sehingga menghentikan aliran darah. Ini juga termasuk langkah selanjutnya, tapi ini tidak dicubit terus selama 10 sampai 15 menit. Bisa meninggal teman kalian ya. Jadi ini dicubit kemudian dilepas, cubit lepas seperti itu. Nah, tuh. Yang ketiga, jika pendarahan berlanjut setelah 10 sampai 5 menit, maksudnya 15 menit ya, tekan hidung. Nah, jika pendarahan masih berlanjut, cari perawat darurat. Insya Allah kalau kita langsung menggunakan nomor 1 ini cukup, insya Allah yang lain-lain. Ya, jadi biarkan darah mengalir, kemudian tegakkan badan, condongkan ke depan, maksudnya kepalanya, ya, biar keluar. Oke, jadi jawabannya adalah salah. Apa yang dilakukan oleh Andre dengan mengkompres air hangat itu salah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian nanti harus bisa mengantisipasi ketika teman kalian mengalami mimisan. Lebih lanjut, nanti kita akan pelajari di ekstrakurikuler PMR. Oke, langsung kita menuju ke nomor 3. Level kognitif aplikasi lagi. Awal Januari 2019, Titin Wati, 37 tahun, yang sering dipanggil Titin, menjadi perhatian masyarakat. Dilansir dari pemberitaan kompas.com, perempuan warga Jalan George Obos, berapa ini, 27 Gang Bima, Kota 300 kg. Luar biasa ya. Sehari-hari Titin hanya bisa berbaring di rumah kontrakannya. Problema ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila kita pandai meluangkan waktu dan menjaga pola hidup kita. Mohon maaf, ini salah. Dengan rutin melakukan aktivitas fisik. Berikut adalah aktivitas fisik yang bisa kita lakukan sendiri di rumah saat pandemik berlangsung. A. Berenang. B. Bersepeda. C. Senam aerobik. D. Bermain basket. Olahraga yang bisa kita lakukan di rumah yaitu apa? Iya, kalau A jawabannya berenang, tapi kalau kita tidak punya kolam renang, kita bisa menggunakan alternatif lain yaitu senam aerobik di waktu senggang, ya, dimanapun kita berada. Tentunya kalau pandemi kita bisa beraktivitas hanya di rumah. Jadi berenang kalau kita punya kolam renang kita boleh berenang. Tapi kalau nggak ada, jawaban di sini yang paling benar adalah aerobik. Lanjut nomor 4. Level kognitif penalaran ya. Diberitakan dalam sebuah surat kabar, 3 pelajar mengalami kecelakaan saat berangkat ke sekolah. Mereka berboncengan 3, 2 orang pakai helm dan lainnya tidak. Ketika bocah tersebut menabrak bagian belakang truk yang sedang berparkir di Jalan Lembah Harapan Jaya, Kecamatan Lakasanti, Kota Surabaya. Dinda diketahui meregang nyawa di kolong truk, sedangkan rekannya Fani dan Rosita harus dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat luka yang dideritanya. Saksi di sekitar lokasi menyebutkan bahwa korban yang berboncengan membawa motor cukup kencang. Selain itu, saat mengendarai motor, mereka terlihat sambil memegang HP, sehingga mereka tidak menyadari ada truk yang sedang parkir. Dari analisis kejadian di atas, apa yang seharusnya dilakukan supaya tidak terjadi kecelakaan tersebut? A. Sebaiknya ketiga remaja itu berboncengan tidak perlu pakai helm. Waduh, ini masalah, ini tidak perlu pakai helm. Remaja yang mengendarai menitipkan HP pada yang diboncengnya agar bisa tetap digunakan selama berkendara. Aduh. C. Sebaiknya ketiga remaja itu mengendarai dengan sepeda motornya sendiri-sendiri dan tetap memakai helm. Nah, D. Memakai helm dan tidak mengoperasikan HP saat berkendara. Dari 4 pilihan ini, yang paling benar adalah D. Memakai helm dan tidak mengoperasikan HP saat berkendara. Yang lebih baik lagi itu pilihan E, yaitu tidak menggunakan sepeda motor ya, karena di sini kalau berangkat ke sekolah, walaupun apalagi SMP ya masih belum punya SIM, jadi tidak diperbolehkan mengendarai motor. Kalau SMA pun ya yang cukup umur itu di umur di kelas 3, mungkin kelas 12, nanti umur belum 17 tahun dan belum memiliki SIM. Jadi yang paling baik adalah pilihan yang E, yaitu tidak menggunakan sepeda motor menuju sekolah. Tapi di sini jawabannya yang 4, jawaban adalah D, memakai helm dan tidak mengoperasikan HP saat berkendara.
Lanjut kita ke nomor 5. Pola makan yang bergizi dan seimbang adalah pola makan yang memperhatikan komposisi jenis makanan, teratur, tidak berlebihan, ataupun tidak kekurangan. Pola makan ini memiliki banyak manfaat seperti menjadi sumber energi, mempertahankan imunitas tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, mengatur metabolisme tubuh, dan membuat tubuh semakin berkembang dengan baik. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak akan memberi rasa kenyang yang lebih lama. Ada beberapa makanan yang terasa enak seperti daging hewani, alpukat, kacang-kacangan, dan mentega. Makanan tersebut merupakan makanan yang mengandung